Assalamualaikum Ustadz, doa wudhu hanya diawali bacaan bismillah saja. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Enggak, cukup bismillah saja Bu, enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu Bu, hanya diucapkan ketika hendak menulis surat atau membaca Al-Quran di awal surat. Adapun ketika kita mau makan, ya, mau wudu, cukup kita ucapkan bismillah. Itu sudah cukup Bu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika seorang ibu rumah tangga belajar fikih tentang wanita hanya dengan buku saja, tidak dengan guru? Enggak cukup Bu. Otodidak itu sangat tidak dianjurkan Bu. Sebab yang namanya otodidak, baca buku doang. Pertama, yang namanya buku bisa salah terjemah. Yang namanya buku bisa salah cetak. Yang kedua, dia akan mengandalkan pemahamannya dia. Ya. Maka hendaknya kalau kita belajar itu harus dengan ustadz yang betul-betul alim, menguasai ilmu. Bukan sebatas ustadz doang. Kalau di zaman sekarang kan siapapun bisa bicara tentang agama. Tapi setelah kita lihat latar belakang menuntut ilmunya, ya gitu deh. Ya. Maka dari itu Ibu jangan sembarangan juga mencari ustadz. Dalam mencari ustadz pun harus betul-betul yang mumpuni. Kata Imam Nawawi, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah apa? Telah ahli di bidangnya. Iya. Jadi jangan otodidak Ibu. Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah sunnah menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tahiyat? Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah. Sebabnya karena apakah hadisnya sahih atau dhaif? Sebagian mengatakan sahih karena itu termasuk ziyadatu thiqah. Sebagian mengatakan dhaif karena itu syadz. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu sahih insyaallah. Karena ia pertambahan perawi yang thiqah yang bernama Zaidah bin Qudamah. Namun lafaz hadis itu adalah yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Makanya kata Syekh bin Baz, ini menunjukkan bahwa waktu menggerakkan jari itu di saat berdoa. Ya. Maka ini pendapat yang saya condong kepadanya Bu sekarang, bahwa menggerak-gerakkan jari itu disunahkannya di saat berdoa. Ya. Yuharrikuha yad'u biha. Dia menggerakkannya, berdoa dengannya. Allahu a'lam. Ustadz, puasa Rajab itu berapa hari? Bu, dengerin. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan kekhususan puasa di bulan Rajab. Semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus semuanya palsu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada yang sahih. Maka dari itulah Ibu, mengkhususkan puasa Rajab ini tidak ada ya contohnya dari salafus saleh, tidak dari Nabi, tidak dari sahabat, tidak pula tabi'in, kecuali dalam riwayat yang palsu dan dhaif. Bahkan sebagian ulama tegas mengatakan itu perkara yang diada-adakan Ibu. Iya. Tapi kalau puasa Rajab itu tidak dikhususkan, dalam artian begini, saya mau puasa Rajab sebagaimana saya puasa di bulan-bulan yang lain. Saya puasa Senin Kemis atau saya puasa Daud ya, di bulan Rajab. Karena keutamaan, karena itu bulan-bulan yang diharamkan. Sedangkan ibadah di bulan-bulan yang diharamkan lebih agung pahalanya di sisi Allah. Nah, kalau tidak dikhususkan silakan. Tapi kalau dikhususkan khusus puasa Rajab, maka tidak ada dalil yang sahih Ibu.
yang tersebar di masyarakat. Siapa yang berpuasa hari yang pertama akan dapat begini, hari kedua akan dapat begini, hari ketiga, keempat, kelima, terus sampai 20 lebih hari. Itu hadisnya palsu, kata Ibnu Hajar. Makanya sampai-sampai Ibnu Hajar, Bu, ya, menulis sebuah buku yang berjudul Tabji, ya. Tabji itu apa namanya? Pokoknya khusus tentang bulan Rajab lah, Bu. Dan beliau berkesimpulan bahwa hadis-hadis tentang bulan Rajab itu, ya, tentang ibadah khusus di bulan Rajab semuanya palsu atau dhaif. Apakah boleh kita membatalkan sholat sunnah ketika ada tamu datang dengan mengetuk pintu dengan sangat keras karena sangat mengganggu konsentrasi? Boleh, karena menghormati tamu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka mendahulukan yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kalau kita SMS ke teman atau saudara kita dengan salam tapi disingkat as, boleh atau tidak? Permasalahannya, bolehkah menyingkat hal-hal seperti itu? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat yang saya condong kepadanya boleh, Bu, karena tidak ada dalil yang melarang. Walaupun yang lebih bagus jangan disingkat, tapi kalau mau disingkat ya silahkan, ya, sebagaimana para ulama membolehkan menyingkat Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah, menyingkat A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan ta'awudz, maka itu semua diperbolehkan. Tapi kalau bisa, Bu, jangan memberikan singkatan-singkatan yang kayaknya kurang bagus deh, seperti as, S-nya 2. Ini kan bahasa Inggris, artinya pantat, Bu. Apakah bayi yang meninggal dalam kandungan menjelang kelahirannya wajib diakikahkan? Yang seperti ini wallahu a'lam, ya. Kalau memang belum dilahirkan, maka tidak diwajibkan untuk diakikahkan, ya. Kalau belum dilahirkan, karena Nabi mengatakan, ya, bayi itu diakikahkan di hari yang ke-7. Sementara ini belum hari ke-7 tapi juga bahkan belum dilahirkan. Ustadz, bagaimana caranya agar tidak ada terbersit sedikit pun rasa bangga diri pada saat beribadah? Padahal sedang beribadah sendirian tapi selalu berusaha ditepis dan beristighfar. Tapi datang lagi, tepis lagi. Karena itu dari syaitan, Bu. Coba Ibu pikirin deh, Bu. Kalau Ibu bangga dengan amalan, Bu. Pertama, bangga dengan amalan itu membatalkan amal. Ya, kata para ulama, ujub itu termasuk pembatal amal. Berarti kalau Ibu bangga dengan amal, amalnya hilang, habis. Rugi nggak, Bu? Rugi. Yang kedua, Ibu membanggakan sesuatu yang Ibu nggak tahu apakah akan diterima apa enggak, kan lucu. Ya, sudah gitu Ibu bangga diri, udah habis. Maka coba Ibu ketika hendak mau bangga diri, ingat, astagfirullahaladzim, kan bangga diri itu membatalkan amalan. Jadi buat apa saya bangga diri? Coba deh kita pikirin deh, Bu. Ya, kalau bukan karena Allah yang memberikan kita kekuatan untuk beramal, kita tidak bisa beramal. Makanya kata Syekh Utsaimin, orang yang berbangga dengan amal sama saja dia mengungkit-ungkit amal itu kepada Allah. Mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang saja membatalkan amal. Apalagi mengungkit-ungkit amal kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Iya. Ustaz, ana merasa selama ini beribadah kepada Allah karena takut kepada azab Allah. Ana ingin beribadahnya, ana bukan hanya karena takut tapi cinta kepada Allah, Ustaz. Gimana ya caranya? Bu, dengerin. Tandanya cinta itu apa sih, Bu? Tandanya cinta itu dia akan semangat kepada sesuatu yang ia cintai, ya enggak, Bu? Orang yang cinta harta, dia akan semangat mengejar harta. Orang yang cinta kedudukan, dia akan semangat mengejar kedudukan.
Sekarang ibu lihat, ketika ibu terdengar adzan dan ibu langsung korejat, langsung pergi semangat ingin sholat, itu tandanya ibu cinta. Ya, itu tandanya ibu cinta. Makanya semangat kita untuk melakukan ibadah itu tanda cintanya kita kepada ibadah tersebut, Bu. Dan ketika ibu ibadah kemudian ibu takut kepada Allah, harus diimbangi dengan berharap. Ya. Berharap supaya Allah menerima amal dan takut kalau Allah tidak menerima amalnya, takut akan dosa-dosanya. Begitu. Ya, makanya cinta itu, Bu, terrealisasi di dalam semangat kita terhadap ibadah. Ya, tapi ketika ibadah itu hendaknya diseimbangkan antara takut dan berharap. Ya. Saat ini saya sedang proses ta'aruf dengan seorang lelaki. Tapi saya baru tahu ternyata laki-laki itu punya pemikiran yang menyimpang. Tapi akhlaknya baik, Ustadz. Akhlaknya baik tapi pemikiran menyimpang, bahaya buat agama ibu. Maka ibu jangan cuma melihat dari sisi santun dan akhlaknya, tapi juga pemikirannya. Apakah akan merusak agama dan akidah ibu atau tidak? Itu penting. Makanya sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan apa? Siapa yang menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki yang punya pemikiran yang sangat menyimpang, dia sudah memutuskan tali silaturahim dengannya. Kasihan, ibu harus lebih mengasihani akidah ibu daripada sebatas akhlak yang baik, Bu. Karena akidah yang rusak, ya, itu bisa merusak agama kita, din kita, dan akhirat kita, ibu. Anak-anak kita dan yang lainnya. Ya. Kalau orang ngasih tahu orang tapi dia sendiri nggak melakukan amalan itu gimana ya Ustadz hukumnya? Itu seperti lilin namanya, Bu. Lilin tuh tahu kan? Dia mengeluarkan cahaya tapi dia sendiri terbakar. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan. Tapi Bu, kalau kita masih berbuat mungkar, bukan berarti kita diam dari kemungkaran yang kita lakukan. Tetap kata para ulama, kita harus mengingkari kemungkaran walaupun kita masih melakukan kemungkaran itu, supaya tidak terkumpul pada kita dua keburukan. Keburukan melakukan kemungkaran, keburukan diam dari kemungkaran. Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang sering menceritakan prestasi anak-anaknya pada teman-temannya, Ustadz? Itu termasuk riya enggak? Mudah-mudahan enggak. Mungkin dia sedang menceritakan nikmat yang Allah berikan padanya. Itu lumrah aja sih, Bu, ya. Akan tetapi tentu dia tetap diingatkan supaya jangan sampai ada rasa ujub di hati, ya. Tak boleh ujub. Kalau dia gembira saja sebatas menceritakan kegembiraan, ya dia merasa senang punya anaknya yang alhamdulillah berprestasi, dia ceritakan ke teman-temannya sebagai rasa syukur kepada Allah, ya enggak apa-apa. Kita yang dengarnya juga jangan panas. Kita seringnya kalau ada orang bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, seringnya apa coba, Bu? Panas. Gitu aja cerita-cerita. Gak boleh seperti itu. Justru kita sebagai seorang mukmin, Bu, berusaha bergembira mendengar kabar gembira itu. Makanya kata Rasulullah, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Ibu suka enggak ibu dapat kesenangan seperti dia? Suka. Ya udah, ibu pun harus suka dia dapat kesenangan. Kalau dia gembira dengan kegembiraan seperti ibu, perlihatkanlah kegembiraan ibu. Itu hak saudara kita, Ibu. Ya, bukan malah manyun dan panas hati. Berarti itu namanya ibu dengki. Ibu enggak bening hatinya, Bu.
Ya. Apakah ada qobliyah salat asar, Ustadz? Qobliyah salat asar ada, Bu, 4 rakaat. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini sahih. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Adapun salat maghrib dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Adapun qobliyah isya saya belum dapat dalilnya. Yang ada adalah salat antara adzan dan qomat saja. Ya, tapi untuk dikatakan qobliyah isya ini butuh dalil. Caranya menghilangkan malas gimana? Pertama harus dilawan, jangan dibiarin. Yang kedua, ya, sholat tahajud. Karena kata Rasulullah SAW, apabila seseorang tidur, setan mengikat kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatannya ditiup dan berkata, "Nam, tidur kamu, masih panjang malam." Kalau ia bangun dan berzikir, terlepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, terlepas 1 ikatan. Kalau ia sholat, terlepas 1 ikatan. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafs. Maka di waktu pagi ia semangat, jiwanya baik. Yang ketiga, mengucapkan doa pagi dan petang. Karena di antara doa pagi dan petang itu ada yang berlindung dari apa? A'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Ya. Iya. Baiklah ibu-ibu sekalian, bagaimana Ustadz tentang doa Allahumma inna duha duha'aka? Itu buatan orang terakhir, Ibu. Itu tidak ada dari dalilnya dari Nabi SAW. Ya. Jadi tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul.